Langsung ke materi berikutnya, yaitu penggunaan hyperlink atau hypertext link. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan masalah perihal tiga file ini yang dihubungkan ke file yang lainnya sehingga hasilnya seperti ini. Oke, langsung sekarang ke hyperlink lanjutan. Nah, jadi untuk berikutnya adalah ada yang disebut dengan link harep, maksudnya harep. Nah, ini sebelumnya digunakan ke file yang berbeda. Jadi ketika dibuka file yang ke satu, dia akan membuat link ke file yang kedua. Ketika diklik, file keduanya akan terbuka. Nah, sekarang kita coba dengan link yang lain. Yang pertama, link ke URL alamat website. Jadi untuk kalau yang sebelumnya kan ke file yang sama, ke file yang kita buat, ke dokumen kita. Nah, sekarang kita coba linkkan ke website yang lain, ke halaman website yang lain. Contohnya, saya buat dua contoh nih. Yang pertama kita linkkan ke sini, ini dengan link yang pertama. Kemudian yang kedua kita coba linkkan dengan yang lainnya, dengan website yang lain. Oke, saya sudah siapkan file HTML-nya. Jadi di file HTML ini ya, di file yang sebelumnya. Nah, yang ini file yang sebelumnya ini ada 3 link: home, program kalian, ekstrakurikuler. Sekarang kita tambahkan link yang pertama, yang ini kita tambahkan href http:// atau alamat website. Ini alamat websitenya. Kemudian ini nama yang akan muncul atau tulisan yang akan muncul. Kemudian yang kedua kita coba buat halaman yang berikutnya, halaman website yang kedua. Kemudian ini tulisan yang akan muncul. Kita coba simpan dulu. Kemudian kita refresh yang ini. Nah, nanti di halaman yang ini akan muncul dua tulisan. Yang pertama ini MC Komputer, yang kedua adalah Sekolah Eka Wijaya untuk linknya. Nah, masing-masing tulisan ini sudah kita buat link kan, sudah kita buat link ya, sudah kita buat link ke masing-masing halaman website. Sekarang kita coba klik tulisan yang pertama ini. Oke, ketika link yang pertama tadi diklik, maka akan dialihkan ke halaman website yang kita tuju. Contoh yang kedua, back dulu. Contoh yang kedua yang ini. Nah, ini pun sama, akan dibawa ke halaman website yang kita tautkan tadi, kita buat linknya. Dengan catatan, kalau misalkan laptop atau komputer Anda sudah terhubung ke internet ya. Jadi kalau misalkan laptopnya sudah terhubung ke internet atau handphone, kalau misalkan yang menggunakan handphone terhubung ke internet, maka ketika diklik itu akan langsung menuju ke halaman website sesuai dengan tautan. Jika tidak terhubung, maka akan terjadi error. Kita coba putuskan dulu internetnya. Nah, sekarang koneksi internet sedang tidak terhubung. Kita coba refresh, kemudian kita klik linknya. Nah, di linknya tetap akan dialihkan ke halaman website yang tadi, tetapi koneksinya karena diputus, maka halaman internet yang kita tautkan tidak akan muncul, gitu ya. Oke, sekali lagi untuk memastikan bahwa ini aktif atau tidaknya, kalian boleh klik link yang tadi ditautkan, kemudian perhatikan di URL ini. Kalau URL-nya sudah berubah, maka itu sudah aktif linknya, tetapi dikarenakan koneksinya tidak terhubung, maka halaman websitenya tidak akan terbuka. Sekarang kita coba ya, sambungan lagi koneksi internetnya. Kita back dulu. Nah, kita coba lagi sekarang. Oke, sekarang halaman website yang ada di tautan tadi atau di link tadi akan terhubung. Oke, cukup jelas ya penjelasannya. Kita lanjutkan. Berikutnya kita bisa menyambungkan email atau mengaitkan email. Ya, jadi kayak misalkan kalian mau bikin pesan supaya nanti pengunjung bisa langsung mengirimkan pesan email ke pemilik website atau ke Anda dengan kode atau script mailto.2 alamat email. Ya, kodenya atau outputnya. Nah, ini cara penulisannya href sama dengan mailto.2 alamat emailnya. Alamat emailnya harus lengkap ya. Alamat emailnya harus lengkap. Kemudian di sini tulisan yang bisa dilihat.
ya untuk linknya. Kita coba aktifkan. Nah ini sekarang saya udah buat, berarti kita aktifkan yang ini ya. Yang kita aktifkan, kita pindahkan dulu komentarnya, simpan. Kemudian di websitenya kita refresh, di browsernya maksudnya. Nah di sini sekarang sudah ada tulisan kirim email. Tulisan ini bisa kita rubah ya, misalkan kita kirim email ke kami. Nah biasanya seperti itu. Kita refresh lagi. Nah, tulisan yang akan muncul tadi ya. Nah sekarang kita klik link kirim email ke kami. Nah, klik. Nah ini akan ditujukan atau akan dibuka tampilan untuk pengiriman email. Jadi mau menggunakan mail apa namanya ini Microsoft Email ya, aplikasi email, maksudnya aplikasi untuk mengirim email, kemudian bisa menggunakan Firefox, Google Chrome, Outlook yang tadi ya. Ini menggunakan Outlook ataupun yang lainnya. Oke, kita cancel dulu. Berikutnya adalah ini file. Jadi kita bisa menyiapkan file-file yang boleh di-download sama yang lain. Maksudnya gini, kita siapkan dulu filenya. Ini bisa berupa dokumen, bisa berupa aplikasi, bisa berupa dokumen Microsoft Word, Excel, PowerPoint, gambar, dan sebagainya. Nah ini contohnya 3 contoh cara penulisan ekstensinya ya. Misalkan antivirus yang berekstensikan zip atau WinRAR ya. Kemudian ada dokumen yang berekstensi doc Microsoft Word. Kemudian ada satu file SQL yang berekstensi exe ataupun aplikasi gitu. Oke, nah kita coba yang ini, kita cobakan untuk link dokumen yang ini, kita coba satu saja dulu. Oke, kita coba satu, harap latihan dokumen. Nah sebelumnya jangan lupa kita harus siapkan satu file dengan nama latih atau latihan ya, tergantung nama filenya. Kemudian .doc atau ekstensinya. Nah sebelumnya berarti Anda harus siapkan dulu filenya. Nah ini file yang akan kita siapkan tadi untuk link download ya. Jadi file-filenya dibuat dalam satu folder yang sama. Kalau misalkan di folder yang lain yang berbeda, maka penulisannya harus lengkap ya, harus pakai URL atau path atau lokasi penyimpanan. Nah kalau dalam folder yang sama filenya, maka kita cukup mengetikkan nama filenya saja, nama file kemudian ekstensi doc. Doc di sini artinya Microsoft Word. Kalau misalkan Anda menyisipkan file Excel, Microsoft Excel, maka di sininya XLS gitu ya. Jadi ini ekstensinya. Berikutnya tulisannya akan munculnya, yang akan ditampilkannya download latihan HTML. Oke, kita coba ini, simpan. Kemudian buka web browsernya, refresh. Nah ada tulisan ini ya, download latihan HTML. Nah ini walaupun lokal, karena ini di lokal juga di komputer, artinya tidak terhubung ke internet juga tidak masalah. Kalau kita klik download latihan ini, maka secara otomatis file latihan doc tadi akan terdownload. Klik, nah ini ya, karena filenya kecil jadi cepat langsung terdownload di komputer atau di laptop. Nah, untuk melihatnya tinggal klik open atau open with, misalkan untuk melihat lokasi penyimpanannya. Oke, show in folder. Ini lokasi penyimpanan hasil download yang tadi. Itu ya. Oke, berikutnya ada lagi ya. Kita lihat. Oh, gambar. Satu lagi ya untuk menyisipkan gambar. Menyisipkan gambar juga sama. Yang jangan lupa harus disimpan di lokasi yang sama, di folder yang sama. Ini sudah saya siapkan nama filenya gambar. Jadi nama file gambarnya adalah gambar. Ekstensinya berarti ini JPG. Jadi tergantung nanti ekstensi gambarnya. Ada yang JPG, ada yang bitmap dan sebagainya. Ini kebetulan ekstensinya JPG. Kita coba terapkan dulu di HTML-nya. Ini sudah saya siapkan juga. Sudah saya siapkan filenya. IMG src sama dengan gambar .jpg. Kemudian tulisan yang munculnya ya. Tulisan yang munculnya misalkan gambar atau foto.
foto masa lalu misalkan. Foto lama misalkan. Oke, foto lama. ALT di sini artinya untuk memunculkan tulisan yang muncul ketika gambarnya kita dekatkan dengan kursor. Kita coba ya. Saya buang dulu komentarnya, kemudian saya simpan, kemudian refresh lagi di sini. Nah, ini akan muncul gambarnya. Iya. Nah, apa yang tadi ALT? ALT itu kalau kita dekatkan ke sini ke gambar ekstensinya tidak muncul ya, ekstensinya ALT foto lama, ALT foto lama. Nah, ini tidak aktif ya. Jadi harusnya ketika kita dekatkan gambarnya, oh ya ada muncul. Sama. Ulang. Ketika didekatkan harusnya yang ALT tadi muncul. Kita coba lagi. Kita coba refresh. Coba refresh lagi. Dekatkan. Oke. ALT itu harusnya atau berfungsi untuk memunculkan ketika mouse atau kursor didekatkan ke gambar. Oke, ini tidak muncul ya. Oke, mungkin kita coba nanti di browser yang lain. Kita coba di browser yang lain. Apakah bisa ataupun Chrome yang tidak bisa. Oke, kita coba di apa ini di Mozilla. Tidak muncul ya. Oke, next time kita benerin untuk IELTS-nya. Oke, kita balik lagi ke HTML-nya. Kita balik lagi ke HTML-nya. Oke, lanjutkan dulu. Ini ada contoh berikutnya untuk pembuatan atau pengetikan apa namanya link ya. Yang pertama di sini ada IMG, kemudian nama gedung, JPG, kemudian ALT, halaman SMK. Nah, ini halaman yang muncul apa? Tulisan yang muncul ya. Tulisan yang muncul di gambar ketika kita dekatkan. Kemudian IMG SRC, extra JPG berarti ada dua gambar. Kemudian ini diatur high space-nya 10, V space-nya berarti high horizontal ya. Ini lebarnya, kemudian ini tingginya 5, width-nya, lebarnya 200, height-nya 254. Haspace 10, haspace spasinya, spasi di gambar ya. Ini width sama height-nya yang ini. Oke, alignnya atau perataannya kanan, kemudian bordernya 2. Oke, nanti kalian ini coba yang ini ya untuk latihan soalnya. Yang ini tinggal dicoba. Boleh dicoba di HTML yang lama atau di dokumen yang lama, tinggal disimpan, kemudian di browsernya tinggal di refresh. Oke, sampai sini dulu untuk materi lanjutan hypertext link atau link ya, mulai dari ke dokumen yang sama, kemudian ke gambar, ke email, ke website yang lain, kemudian untuk file yang bisa di-download dan gambar yang dimunculkan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat siang.